Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayahnya yang tiada terkira besarnya. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya. Saya, Ririn Eka Wardani, sebagai moderator, akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Putri Aisyah Syara, Muhammad Nur Aldi, dan Anissa S. sebagai pemateri pertama, Salwa Fitri dan Fitri sebagai pemateri kedua, Nurul Apriani dan Wandi Nugraha sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Muhammad Muhaimin Nasrawi dan Syariani sebagai pemateri keempat. Selanjutnya adalah penyajian materi dari kelompok kami. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tata bahasa transformasi. Tata bahasa transformasi adalah teori linguistik yang menyatakan bahwa linguistik bertujuan untuk menemukan apa yang semesta atur dalam kemampuan manusia untuk memahami dan menghasilkan kalimat-kalimat gramatikal. Kalimat dianggap sebagai satuan dasar, dan hubungan unsur-unsur dalam struktur kalimat diuraikan atas abstraksi yang disebut dengan kaidah struktur frase dan kaidah transformasi menurut Krida Laksana 1884. Aliran transformasional ini dipelopori oleh Noam Chomsky, yang merupakan relasi dari faham strukturalisme. Konsep yang paling ditentang adalah konsep yang mengatakan bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan. Tentang tata bahasa transformasional ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Struktur Sintaksis pada tahun 1957. Yang kemudian dikembangkan lagi dalam bukunya yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Adapun asumsi yang mendasari pendekatan bahasa secara transformasional adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa merupakan suatu produk kebudayaan yang kreatif manusiasi. Yang kedua, bahasa bukan merupakan rekaman tingkah laku luar yang berupa bunyi yang dapat didengar, melainkan merupakan suatu proses mentalistik yang kelak kemudian dilahirkan dalam bentuk luar bunyi bahasa yang dapat didengar dalam bentuk tulis. Yang ketiga, bahasa merupakan suatu proses produktif, sehingga metode analisis bahasa harus bersifat dedukatif. Yang keempat, formalisasi matematis juga dapat dikenakan pada formalitas sistem produktif bahasa. Dan yang terakhir, analisis bahasa tidak dapat dilepaskan dari hakikat bahasa yang utuh, yakni bunyi dan makna. Chomsky membedakan antara kemampuan dan perbuatan berbahasa. Dalam tata bahasa transformasional ini, kemampuanlah yang menjadi objeknya, meskipun perbuatan berbahasa juga begitu penting. Kompetens adalah kemungkinan yang terwaris dan tersimpan dalam otak manusia, yang memberikan kemungkinan kepadanya untuk melakukan proses berbahasa. Dengan kata lain, kompetens adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa mengenai bahasanya, sedangkan performance merupakan pencerminan dari kompetens, yang juga dipengaruhi oleh sifat mental dan lingkungan real, seperti keterbatasan ingatan, keteledoran, kecerobohan, dan sebagainya. Oleh karena itu, performance dapat dikatakan sebagai pemakaian bahasa sendiri dalam keadaan yang sebenarnya. 1. Berdasarkan paham mentalistik, aliran ini berpendapat bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tanggap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Proses berbahasa bukan sekedar proses fisik yang berupa bunyi sebagai hasil sumber getar yang diterima oleh alat auditoris. 2. Bahasa merupakan innate, artinya kaum transformasi beranggapan penuh bahwa bahasa merupakan faktor innate atau warisan keturunan. 3.
Bahasa terdiri atas lapisan dalam dan permukaan. Lapisan dalam adalah tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya secara mentalistik, sedangkan struktur luar adalah wujud lahirnya yang ditransformasikan dari lapisan batin. 4. Analisis bahasa bertolak dari kalimat. Artinya, aliran ini beranggap bahwa analisis merupakan tataran gramatik yang tertinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke fase, dan kemudian dari fase turun ke kata, serta aliran ini mengakui adanya klausal. 5. Bahasa bersifat objektif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar kemampuan. Yang terpenting bagi mereka adalah kaidah, walaupun suatu bentuk kata belum umum, asalkan pembentukannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka tidak ada halangan untuk mengakuinya sebagai bentuk gramatik. Selanjutnya, semantik generatif. Analisis tata bahasa generatif bertugas mengungkapkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami sebanyak mungkin kalimat. Tata bahasa generatif harus menjadi satu sistem kaidah yang dapat secara berulang membangkitkan sejumlah besar struktur. Sistem kaidah ini dapat dianalisis dalam 3 komponen tata bahasa generatif, yaitu yang pertama, komponen sintaksis, mencirikan dan menggambarkan sejumlah tak terbatas struktur terabstrak, yang masing-masing mencakup semua informasi yang ada hubungannya dengan satu interpretasi dari sebuah kalimat tertentu. Yang kedua, komponen fonologis, menentukan bentuk fonetik dari sebuah kalimat yang dibangkitkan oleh kaidah sintaksis. Ia menghubungkan sebuah struktur yang dilahirkan oleh komponen sintaksis dengan simbol yang dinyatakan secara fonetis. Yang ketiga, komponen semantik, menentukan interpretasi semantik kalimat. Adapun konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah 1. Kompetensi atau competence, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Yang kedua, struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Yang ketiga, struktur dalam. Struktur dalam yaitu makna yang berada di dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbarui. Teori semantik generatif muncul pada tahun 1968 karena ketidakpuasan linguis terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dalam struktur sintaksis bersifat homogen. Struktur dalam tidak sama dengan semantik. Selanjutnya, untuk menghubungkannya digambarkan dengan suatu kaidah, yaitu transformasi. Teori ini tiba pada kesimpulan bahwa tata bahasa terdiri dari struktur dalam yang berisi tidak lain dari struktur semantik dan struktur luar, yang merupakan perwujudan ujaran kedua struktur ini dihubungkan dengan suatu proses yang disebut transformasi. Mengenai tata bahasa kasus, Charles J. Fillmore pertama kali memperkenalkan tata bahasa kasus dalam karangannya berjudul The Case for Case pada tahun 1968. Tata bahasa kasus merupakan suatu modifikasi dari teori tata bahasa transformasi yang memperkenalkan kembali kerangka kerja konseptual, hubungan-hubungan kasus,
hubungan-hubungan kasus dari tata bahasa tradisional, tetapi memelihara serta mempertahankan suatu pembedaan antara struktur dalam dan struktur permukaan dari tata bahasa generatif, dengan catatan bahwa kata dalam di sini mengandung pengertian kedalaman semantik atau semantic depth. Gramatika kasus sebagai perluasan dari gramatika transformasi generatif menetapkan masing-masing kategori diberi peran semantis, semantic role, yang disebut kasus case. Pada gramatika kasus, struktur dalam sebuah kalimat terdiri dari dua konstituen, yaitu modalitas dan proposisi. Fillmore menyatakan bahwa modalitas yang biasa berupa unsur negasi, kala, aspek, dan adverbia, dan proposisi terdiri atas sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Dalam tata bahasa kasus ada 8 kasus bersejarah, yaitu yang pertama, kasus nominatif bersamaan dengan kasus subjektif bahasa Melayu, yaitu subjek bagi kata kerja finitum. Contohnya, kami pergi ke kedai. Kemudian yang kedua, ada kasus akusatif bersama kasus datif dan ablatif bersamaan kasus objektif bahasa Melayu, ialah objek langsung bagi kata kerja. Contohnya, dia mengingatkan kami. Yang ketiga adalah kasus datif merupakan objek tak langsung bagi kata kerja. Contohnya, dia memberi kami diskon. Kemudian yang keempat adalah kasus ablatif. Kasus ablatif merupakan pergerakan dari sesuatu. Contohnya, dia meninggalkan kami untuk bertemu dengan seorang dokter. Kemudian yang kelima ialah kasus generatif bersama kasus milik, merupakan pemilik kepada satu lagi kata nama. Contohnya, buku saya di atas mejanya. Kemudian yang keenam, kasus vokatif merupakan penerima pesanan. Contohnya, awak di sana tak apa. Kemudian yang ketujuh, kasus lokatif merupakan lokasi. Contohnya, kami tinggal di Malaysia. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir adalah kasus perantaian, merupakan objek yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kami bermain musik dengan piano. Tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional muncul pada tahun 1970-an sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dirancangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Serangan yang dilancarkan oleh tata bahasa transformasional terhadap tata bahasa relasional tertuju pada beberapa kaidah susunan tata bahasa transformasional yang diberi label universal, sedangkan tata bahasa relasional dinyatakan sebagai tidak universal. Tata bahasa relasional merupakan pecahan dari tata bahasa transformasional. Kedua aliran ini sebenarnya mengupayakan menggali kaidah yang dapat dipakai pada semua bahasa di dunia, yang disebut kaidah universal lingue atau kaidah bahasa semesta. Tata bahasa transformasional menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa garapannya, tetapi setelah dicoba oleh kelompok aliran tata bahasa relasional terhadap bahasa-bahasa selain bahasa Inggris, tata bahasa relasional lahir sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap tata bahasa transformasional mengenai struktur klausa yang dijabarkan melalui urutan linear dan relasi dominasi di antara unsur-unsur suatu klausa. Hal ini akan menghalangi tata bahasa transformasi menjadi teori sejagat atau semesta bahasa. Menurut tata bahasa relasional, teori sintaksis semesta harus dianalisa berdasarkan relasi gramatikal. Prinsip-prinsip dasar tata bahasa relasional. Adapun prinsipnya yaitu
Tata bahasa relasional muncul sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar pada teori sintaksis yang dicanangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Selanjutnya, menurut teori tata bahasa relasional, setiap struktur klausa memiliki jaringan relasional yang melibatkan 3 macam wujud. Adapun wujudnya yang pertama yaitu seperangkat simpai atau nodes yang menggabungkan beberapa elemen dalam satu struktur. Yang kedua yaitu seperangkat tanda relasional, yaitu nama relasi gramatikal yang disandang oleh elemen. Yang ketiga yaitu seperangkat atau koordinates, menunjukkan pada tataran mana elemen-elemen itu menyandang tanda gramatikal. Itulah tadi penyajian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.